Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3203. Liu Ruyan dan Gao Qilan memandang Dev dengan sedikit kebencian. Huo Feng bisa mengikuti, tapi mereka tidak bisa. Tidak ada yang senang, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak cukup kuat sekarang, dan mengikuti Dev hanya akan membebani Dev. Pada saat ini, terutama Gao Qilan, yang mengikuti jauh-jauh dari ujung utara, dan kini harus dipisahkan dari Dev. Yang paling penting adalah semua wanita ini telah melayani Dev dan mereka semua sangat bahagia, dialah satu-satunya yang tidak disukai oleh Dev. Hal ini membuat Gao Qilan selalu merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Melihat tatapan Gao Qilan, Huo Feng sepertinya memahami sesuatu, jadi dia mendekati Dev dan berbisik beberapa kali. Setelah mendengar ini, Dev menatap Gao Qilan dan menemukan bahwa mata Gao Qilan penuh dengan hasrat. Oke, bersiaplah, kita berangkat sebentar lagi. Dev melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Dev, tolong jaga dirimu. Susunan teleportasi terdekat berjarak ribuan mil jauhnya. Dari sana, Anda dapat berteleportasi ke benua tengah, dan kemudian berteleportasi dari benua tengah ke benua selatan. Susunan teleportasi, formasi teleportasi ini tidak dibuka setiap hari, jadi apakah Anda dapat mengejar pembukaan formasi teleportasi tergantung pada keberuntungan. Ihe berkata kepada Dev, baiklah, saya mengerti, Anda harus melindungi keselamatan Sekte Kuali Giok. Kata Dev pada Ihe, Sekte Kuali Giok ini telah menjadi tempat berkumpulnya para wanita Dev, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Sekte Kuali Giok. Jangan khawatir, Tuan Dev. Setelah saya kembali, saya akan mengirim pasukan besar untuk ditempatkan di sekitar Sekte Kuali Giok. Dan sekarang kota kerajaan Mingli juga diduduki oleh kita, Sekte Kuali Giok akan sangat aman di antara mereka, dua kota. Ihe sangat serius, dijamin. Segera, semua orang keluar satu demi satu. Ketika Gao Qilan sedang berjalan keluar, Huo Feng dengan sia-sia menghentikan Gao Qilan. Saudari Qilan, jangan keluar. Huan sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Setelah Huo Feng menghentikan Gao Qilan, dia keluar. Saat Gao Qilan masih bingung, Dev tiba-tiba mengangkatnya dan berjalan menuju ruangan di dalam. Momen setelah itu, ruangan penuh dengan musim semi, dan terdengar semburan suara merdu. Huo Feng menguping di luar dan tidak bisa menahan tawa. Lambat laun tidak ada suara di dalam ruangan. Saat pintu terbuka, Gao Qilan keluar dengan agak malu. Saudari Qilan, bagaimana perasaanmu? Huo Feng melangkah maju dan bertanya sambil bercanda. Gao Qilan tersipu dan lari dengan cepat, tapi postur larinya agak aneh. Ketika Dev melihat Huo Feng menguping di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot dan bertanya, apakah kalian semua siap? Petik 2. Sudah, pesawat Jiyun juga sudah dimulai. Saya akan menunggu Anda selesai, dan kami akan berangkat mati. Kata Huo Feng sambil tersenyum. Ayo pergi, Dev melambaikan tangannya. Ketika Dev dan yang lainnya menaiki pesawat tersebut, semua orang dari Sekte Kuali Giok keluar untuk mengantar mereka pergi. Terutama Liu Ruyan, Gao Qilan dan Yu Jiameng, meski ada keengganan di mata mereka, mereka tidak berdaya. Pesawat itu perlahan mulai lepas landas, dan semua orang di Sekte Kuali Giok melambaikan tangan. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Dev untuk kembali setelah pergi. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu lagi. Sekarang yang bisa dilakukan Liu Ruyan dan yang lainnya hanyalah berlatih keras dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi penolong Dev dan bukannya menjadi beban. Pesawat itu terbang perlahan menuju kejauhan, sampai tidak ada jejak dari pesawat itu. Gao Qilan dan yang lainnya masih enggan pergi, memandang ke langit dengan tenang. Huo Feng, seberapa sering susunan teleportasi ini terbuka? Dev melihat ke langit di luar jendela dan bertanya pada Huo Feng. Saya tidak tahu, tidak ada waktu pasti untuk membuka susunan teleportasi, karena setiap kali susunan teleportasi dibuka, banyak sumber daya yang dikonsumsi. Jika lebih sedikit orang yang menggunakan susunan teleportasi, maka Anda perlu tunggu sampai ada cukup orang untuk membukanya. Tapi kali ini ada medan pertempuran antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo. Diperkirakan banyak orang yang pergi ke Gunung Tianmo, jadi waktu aktivasi susunan teleportasi ini akan sangat singkat, jelas Huo Feng. Tanda seru. Dev mengangguk setelah mendengar ini,
dia tidak berbicara, tetapi melihat pemandangan di luar jendela dengan bingung. Bab 3204. Setelah seharian terbang, pesawat itu perlahan mendarat di kota kecil dengan susunan teleportasi. Menyingkirkan pesawat itu, Dev dan yang lainnya menuju ke lokasi susunan teleportasi. Setelah semua orang membayar jutaan koin spiritual, ketiganya memenuhi syarat untuk memasuki susunan teleportasi. Setelah pemeriksaan berlapis-lapis, Dev dan 3 orang lainnya akhirnya melihat pola formasi sepanjang ratusan meter di depan mereka. Ini adalah formasi teleportasi. Garis formasi ini sangat kompleks, dan ada juga aliran cahaya dan arus bawah di dalamnya, memancarkan aura kuno. Ini adalah formasi teleportasi sisa dari zaman kuno, dengan level biksu di dunia surga dan umat manusia saat ini, tidak ada yang bisa mengeluarkan formasi sebesar itu. Di masa lalu, ada banyak susunan teleportasi seperti ini di alam surgawi dan manusia. Lagi pula, alam surgawi dan manusia sangat luas dan luasnya ratusan atau ribuan kali lebih besar dari dunia sekuler. Dengan susunan teleportasi, waktu tempuh antara dua tempat bisa sangat dipersingkat. Namun, formasi sebesar itu membutuhkan pemeliharaan dan aktivasi yang sangat intensif sumber daya. Begitu, banyak susunan teleportasi yang rusak atau hancur, dan tidak banyak susunan teleportasi yang tersisa. Mungkin karena berita tentang Gunung Tianmo telah menyebar, tetapi ada ratusan biksu di sekitar susunan teleportasi saat ini. Tetapi di pintu masuk susunan teleportasi, terdengar suara berisik, apakah susunan teleportasi diaktifkan? Kami telah menunggu selama 3 hari, dan sekarang ada ratusan orang. Mengapa belum diaktifkan? Itu terlalu banyak. Titik. Ya, kami telah membayar jutaan koin roh, tetapi kami masih harus menunggu tanpa henti. Petik 2. Kalian orang-orang dari Istana Juman sungguh serakah. Sekelompok biksu berteriak keras, dan di depan mereka, 2 orang yang tingginya lebih dari 2 meter, sangat besar, dan memakai aksesoris tulang binatang. Kedua orang ini menghadapi tuduhan dari banyak biksu bahkan tanpa memandangnya, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Di belakang mereka, jalan menuju susunan teleportasi sedang ditutup saat ini. Kurang dari BR lebih besar dari. Ada ratusan orang di sini, mengapa susunan teleportasi belum dimulai? Jika ada terlalu banyak orang yang berteleportasi pada satu waktu dan susunan teleportasi kelebihan beban, itu akan rusak, yang berbahaya. Huo Feng melirik di lingkungan yang gelap, para biksu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Orang-orang di Istana Juman sangat rakus, bahkan lebih serakah daripada ayahku. Kali ini begitu banyak orang datang untuk duduk di susunan teleportasi, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Kami akan menunggu dan melihat, mungkin kami harus. Sementara harganya naik, kata Ji Yun tak berdaya. Geng macam apa Istana Juman ini? Mengapa mereka mengontrol susunan teleportasi? Dev sedikit bingung. Selain itu, dia melihat bahwa 2 orang yang menjaga susunan teleportasi itu sangat besar dan kuat, tetapi aura yang memancar dari mereka tidak terlalu kuat. Tuan Dev, orang-orang di Istana Barbar Raksasa ini semuanya adalah keturunan dari bekas suku barbar. Orang-orang ini mengagumi kekuatan dan memiliki hubungan dengan klan pemurni tubuh kuno. Perbedaannya adalah orang-orang di Istana Barbar Raksasa ini sangat liar, seperti itu persis sama tanpa evolusi. Mereka berlatih bukan dengan mengandalkan energi spiritual langit dan bumi, tetapi dengan berburu beberapa monster-monster, memakan dagingnya mentah, dan meminum darahnya mentah. Mereka percaya bahwa hanya dalam hal ini bagaimana mereka dapat memaksimalkan potensi tubuh mereka. Ji Yun ikuti perkenalan Dev. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan senyum dan berkata, bukankah kamu berbicara tentang orang barbar? Petik 2. Yah, mereka semua adalah keturunan orang barbar. Karena susunan teleportasi ini berada di wilayah Istana Jubarian mereka, maka itu dikelola oleh mereka. Orang-orang ini dia juga pada dasarnya sangat rakus. Ratusan biksu berkerumun di sini sekarang. Melihat ini, mereka pasti akan menaikkan harganya. Tepat setelah Ji Yun selesai berbicara, ada pertengkaran lain di pintu masuk dari susunan teleportasi. Apakah kamu orang barbar yang tidak masuk akal? Meskipun susunan teleportasi ini berada di wilayah Istana Jumanmu, itu bukan milik Istana Jumanmu. Kamu hanya berhak mengelolanya. Orang barbar sepertimu, bahkan di zaman kuno, tidak memiliki kekuatan di semuanya.
Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengatur susunan teleportasi ini. Bab 3205. Seorang biksu benar-benar tidak senang. Dia telah menunggu di sini selama 3 hari penuh, tetapi sekarang ratusan orang berkumpul di sini, dan susunan teleportasi belum diaktifkan. Ini agak tidak masuk akal. Kamu berani mempermalukan nenek moyang kami dan mencari kematian. Seseorang dari Istana Juman tiba-tiba menatap dan menendang biksu yang baru saja melampiaskan ketidakpuasannya. Biksu itu secara naluriah ingin menghindar, tetapi ada orang di sekitarnya dan tidak ada ruang untuk menghindar. Bang! Beku itu diusir dan kemudian terjatuh di belakang kerumunan. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang berani membantu. Lagi pula, mereka tidak akrab satu sama lain. Tidak ada yang ingin memprovokasi orang-orang Istana Juman untuk orang asing. Lagi pula, mereka harus menaiki susunan teleportasi orang lain. Dengan tendangan ini, para beku yang tidak puas tadi semuanya tutup mulut, meskipun terlihat jelas bahwa mereka sangat tidak yakin, mereka tidak berani mengatakan apapun. Orang-orang dari Istana Juman ini terlalu sombong. Yun tidak bisa menahan amarahnya saat melihat ini. Mereka hanyalah sekelompok orang barbar. Sekarang mereka menjaga susunan teleportasi. Mereka benar-benar menganggap diri mereka serius. Petik 2. Huo Feng mendengus dingin, dan juga sangat tidak puas dengan tindakan orang-orang di Istana Juman ini. Dan 2 orang dari Istana Juman melihat bahwa semua biksu menjadi jujur, menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, dan wajah mereka menjadi semakin sulit diatur. Dalam pandangan mereka, para beku yang menggunakan susunan teleportasi adalah ikan dan daging mereka, dan mereka dapat disembelih sesuka hati. Memukul seseorang jika kamu tidak setuju denganku, bukankah kamu terlalu mendominasi? Melihat tidak ada yang maju, Dev angkat bicara kali ini. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan orang lain? Petik 2. Seseorang dari Istana Juman melihat sekeliling dan berteriak. Pada saat ini, semua orang memberi jalan, dan Dev serta 3 lainnya perlahan melangkah maju. Banyak biksu di sekitar memandang Dev dan yang lainnya dan menemukan bahwa Dev dan yang lainnya semuanya berada dalam satu tubuh. Biksu muda itu merasa khawatir. Jika Anda sangat kuat, Anda dapat bertukar kata dengan orang-orang dari Istana Juman, tetapi itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi dengan kekuatan Dev, jika mereka memprovokasi Istana Juman, tidak akan ada hasil yang baik. 2 orang dari Istana Juman yang menjaga pintu masuk susunan teleportasi, melihat bahwa Dev dan yang lainnya hanya berada di alam fusion, dan mereka segera mencibir. Siapa yang baru saja ikut campur? Seorang pria dari Istana Juman memandang Dev dan yang lainnya dan bertanya. Apakah itu aku? Dev berkata perlahan, terlalu berlebihan untuk memukul seseorang ketika kamu tidak setuju. Selain itu, kami membayar untuk menaiki susunan teleportasi. Karena kami menghabiskan uang, kami adalah pelanggan dan orang tuamu. Kamu memperlakukan orang tuamu seperti kamu. Jika tidak ada di antara kami yang datang untuk duduk di susunan teleportasi ini, bagaimana Istana Jumanmu akan menghasilkan uang? Kalian bodoh akan mati kelaparan. Dev berkata kepada orang-orang di Istana Juman itu hanya seteguk kata-kata. Kata-kata Dev menyentuh hati banyak biksu, dan mereka tidak bisa tidak bertepuk tangan untuk Dev. Pada saat ini, kedua orang dari Istana Barbar Raksasa menjadi marah, aura kekerasan keluar dari tubuh mereka, dan mata mereka menatap Dev seperti mata banteng. Tepat ketika kedua orang itu hendak menyerang Dev, sebuah suara dingin dan arogan tiba-tiba terdengar, siapa yang berani mengatakan bahwa Istana Juman kita tidak ingin hidup lagi? Saat suara itu terdengar, ada angin kencang yang diikuti oleh semuanya. Badai dahsyat menderu di atas kepala, menyebabkan banyak biksu mundur, dan beberapa bahkan terlempar langsung ke tanah. Kemudian sesosok tubuh jatuh di depan Dev. Ketika kedua murid Istana Juman melihat pengunjung tersebut, mereka segera berlutut dan memberi hormat. Saya memberi hormat kepada Tuan Muda Istana. Dev sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke arah pengunjung. Pria ini juga sangat tinggi, dan pakaiannya juga sangat indah. Yang terpenting pria ini memiliki 2 cincin hidung di hidungnya, seperti kerbau. Dan pria ini memandang Dev dengan dingin dan arogan, matanya penuh dengan penghinaan. Bersambung.